Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dalam channel Pojokio. Yang pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang latihan soal UTBK. Ya, bagian pertama. Ya, hitung-hitung buat persiapan teman-teman semua yang di sana ya untuk mengikuti ya UTBK nanti gitu ya. Sekarang sudah bulan Desember nih ya, kurang lebih ada 5 bulan lagi ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, sesuai dengan keputusan LTMPT gitu ya, bahwa UTBK SBMPTN akan dilaksanakan bulan Mei dengan 2 gelombang gitu ya. Nah, di sini kita akan mencoba kembali gitu ya latihan soal, karena kita sudah lama tidak latihan soal nih ya. Nah, langsung aja gimana bentuk soalnya, yuk kita kerjain aja. Gaskan guys. Oke, di sini ada nomor satu gitu ya, kita langsung saja kita mulai gitu. Mungkin nanti teman-teman silakan ngebaca dulu soalnya ya, kemudian kira-kira jawabannya apa gitu ya, baru nanti kita bahas gitu ya. Nah, di sini ada soal ya, gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter di Yogyakarta tahun 2006 mengakibatkan kerusakan hebat pada berbagai bangunan terutama pemukiman. Kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gempa tersebut juga menimbulkan korban jiwa sekitar 5.000 orang. Kajian geografi tersebut menggunakan prinsip apa? Ya. Nah, silakan teman-teman diamati soalnya ya. Saya kasih waktu ya 10 detik untuk ngejawab soal ini gitu ya, biar ada feedbacknya gitu. Ya, biar enak kita nanti ngebahasnya gitu ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, baik. Nah, kita bahas soalnya ya. Nah, jadi kalau ada soal bentuknya narasi atau stimulus ini, biasanya sering disebut sebagai soal HOTS ya, atau higher order thinking skill gitu ya. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini ya, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah jangan terlalu banyak baca soalnya ya, maksudnya narasinya, cuma langsung ke soalnya gitu ya. Misalnya kajian geografi tersebut menggunakan prinsip apa. Nah, dari soal ini kita bisa mengetahui kata kunci atau keyword yang ditanyakan pada soal. Dan biasanya kata kunci atau keyword tersebut dia sifatnya spesifik ya, kemudian geografi banget, kadang berulang. Nah, misalnya dalam kasus soal ini, keyword atau kata kunci yang dimaksud adalah prinsip. Nah, artinya kalau kita bicara prinsip kan nggak mungkin ada di mata pelajaran sejarah gitu ya, ekonomi, sosiologi, fisika, matematika, ya, kimia, dan seterusnya. Sudah pasti ini punya geografi, ya. Oke. Nah, kalau kita bicara prinsip, maka bab yang harus kita pelajari atau kuasai adalah bab pengetahuan dasar geografi. Gitu. Nah, baru kemudian kita larikan ke konsep dasarnya, gitu. Nah, prinsip geografi ya dalam bab bab atau materi pengetahuan dasar geografi itu terdiri dari 4 ya. Pertama ada prinsip deskripsi, kedua ada prinsip distribusi, ketiga ada prinsip interrelasi, kemudian keempat ada prinsip morologi. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari tahu kata kunci dari masing-masing prinsip ya. Misalnya di sini yang saya merahkan. Contoh, ketika kita bicara prinsip deskripsi, maka kata kuncinya adalah pemaparan. Nah, cara pemaparan hasil pengkajian studi geografi terhadap masalah, gejala, atau fakta yang ada. Jadi gampangnya dalam prinsip deskripsi, ini hanya memaparkan saja, menjelaskan saja suatu fenomena atau gejala yang ada di permukaan bumi. Gitu ya sederhananya. Nah, kalau distribusi, kata kuncinya adalah penyebaran. Nah, jadi gejala, fenomena, atau masalah geografi dikaji penyebarannya. Apakah nanti penyebarannya memusat, mengelompok, menyebar, memanjang jalan, ya, dan seterusnya. Itu berarti kita bicara distribusi. Kemudian yang ketiga ada interrelasi. Kata kuncinya adalah hubungan atau keterkaitan, ya, baik itu yang bersifat aspek fisik dengan aspek fisik, ya, keterkaitannya,
ataupun aspek fisik dengan sosial, ataupun sosial dengan sosial. Pokoknya mengkaji keterkaitan atau hubungan antar fenomena geosfer. Gitu. Kemudian kalau korologi berarti kombinasi dari prinsip deskripsi, distribusi maupun interrelasi. Walaupun nanti di banyak kasus ya gabungan dari dua prinsip saja sudah disebut sebagai korologi ya di beberapa soal PTN. Nah, dari kata kunci tersebut yang saya merahkan ini baru nanti kita menganalisis di stimulusnya ya. Stimulus yang dimaksud ini adalah rangsangan pada soalnya. Bisa nanti bentuknya narasi, tabel, data statistik ya dan seterusnya. Misalnya kalau kita analisis pada soal ini yang pertama ya, ada kata kunci berikutnya ya dalam narasi pada soal ini adalah gempa bumi dengan kekuatan 6,2 skala Richter di Yogyakarta tahun 2006. Nah, berarti ada fakta di sini ya, kejadian gempa bumi yang berada di Yogyakarta pada tahun 2006. Berarti bicara fakta. Nah, kalau mendeskripsikan tentang fakta, gejala gitu ya, suatu fenomena geosfer, maka sudah pasti ada prinsip deskripsinya gitu. Ya, jadi yang pertama ini dia ada prinsip deskripsinya. Nah, kemudian mengakibatkan kerusakan hebat. Nah, jadi kalau ada kata-kata mengakibatkan berarti ada hubungan atau keterkaitan atau kausalitas di sini. Ya, hubungannya sebab akibat maksudnya. Ya, maka di sini prinsipnya sudah pasti ada interrelasi. Di mana interrelasi merupakan prinsip yang menyatakan terdapat hubungan atau keterkaitan, gitu kan? Nah, kemudian ada kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten. Nah, berarti bicara persebaran dari kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Nah, berarti ada prinsip distribusi gitu. Kemudian nanti di bawahnya lagi ada menimbulkan. Nah, gempa tersebut juga menimbulkan. Oh, berarti ada prinsip interrelasi lagi. Ya. Kemudian kalau dilanjutkan lagi, korban jiwa sekitar 5.000 orang. Berarti itu bicara fakta, maka ada deskripsi lagi. Ya, dan seterusnya. Nah, karena pada soal ini mengandung ya 3 dari prinsip, ya ada deskripsi, interrelasi, dan distribusi, ya maka sudah pasti jawabannya adalah korologi. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, itu kira-kira cara menjawab dari soal geografi. Gitu ya, sebenarnya nggak sulit ya, asalkan kita paham kata kuncinya apa ya, kemudian materinya apa, kemudian konsep dasarnya apa ya, tinggal nanti menganalisis dari konsep dasar ke soalnya gitu. Oke. Nah, kita lanjut ke nomor 2 gitu. Oke, di nomor 2 ini ada pertanyaan faktor penyebab terjadinya pergeseran lempeng tektonik bumi adalah gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah pergeseran lempeng, ya, pergeseran lempeng. Nah, kalau ada kata-kata pergeseran lempeng, maka materinya adalah atau babnya adalah sejarah pembentukan muka bumi. Ya, ini juga materi yang sering muncul nih, gitu. Nah, kemudian penyebab terjadinya pergeseran lempeng. Ya, apa sih atau kenapa sih lempeng itu bergerak? Nah, apa penyebabnya? Nah, itu fokus dari pertanyaannya. Nah, ada sebuah teori namanya teori arus konveksi dalam bab sejarah pembentukan muka bumi gitu ya. Nah, menurut si Holmes ya atau Arthur Holmes ya pada tahun 1944 dalam sebuah bukunya Principle of Physical Geology, dia menyatakan bahwa ada mekanisme pergeseran dari bongkah-bongkah benua akibat adanya arus konveksi pada lapisan mantel bumi. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah belajar materi tentang struktur lapisan bumi, ya bahwa secara sederhana bumi itu melalui sebuah pendekatan namanya pendekatan geofisika ya, sebuah ilmu untuk melajari ya susunan dalam bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah atau hukum-hukum fisika gitu ya. Maka ahli itu membuat sebuah model. Nah, model dari struktur internal bumi ya. Nah, itu nanti dibagi 3. Paling luar ada crust atau kerak buminya, kemudian di bawah dari kerak bumi itu ada mantel bumi, kemudian paling dalam ada inti bumi gitu ya, ada kerak, ada mantel, ada inti bumi. Nah, pada bagian mantel itu terjadi sebuah arus konveksi. Nah, di mana arus konveksi ini akan mengakibatkan pergerakan pada lempeng bumi di atasnya. Nah, jadi secara sederhana kerak itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa lempeng. Ya, lempeng itu bagian dari kerak bumi.
seandainya saya gambarkan secara sederhana gitu ya. Oke, misalnya saya gambarkan secara sederhana, ya di sini ada oke. Nah, gitu ya, model internal bumi ya. Paling atas ini disebut sebagai kerak bumi gitu ya. Nah, kemudian yang tengah ini dia mantel. Oke. Nah, kemudian yang dalam ini dia adalah inti. Maka pada mantel tersebut ya, ini terjadi mekanisme arus konveksi. Nah, nanti model arus konveksi itu bisa macam-macam. Ya, ada konveksi satu lapis, ada konveksi dua lapis. Ya, untuk yang konveksi satu lapis itu biasanya terjadi pada lapisan astenosfernya. Jadi nanti mantel itu dibagi, ada mantel atas, mantel bawah ya, secara sederhana. Kalau mau lebih rigid lagi, maka nanti mantel atas dibagi lagi tuh. Ada litosferik mantel, kemudian ada astenosfer, kemudian ada zona transisi. Ya, setelah itu baru ada mantel bawah. Cuma dalam kasus PTN tidak serigid itu. Ya, sederhananya ada mantel atas, mantel bawah. Nah, nanti di mantel atasnya itu terjadi mekanisme arus konveksi gitu ya. Jadi misalnya ketika ada arus konveksi ya, dia memutarnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini arus konveksi ya, dia mutar searah jarum jam, maka lempeng di atasnya juga akan bergerak searah jarum jam gitu. Sedangkan ketika arus konveksinya dia bergeser gitu ya, nah berlawanan jarum jam, maka dia lempengnya di atasnya juga bergerak berlawanan jarum jam. Nah, sehingga terjadi mekanisme pergerakan lempeng saling menjauh atau namanya adalah divergen gitu. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat secara lebih diagramatis atau gambar 3 dimensinya gitu ya. Ini bisa kita lihat ya. Jadi arus konveksi itu seperti kita memanaskan air aja dalam sebuah panci misalnya gitu, ya. Nah, jadi ketika air yang di bawah itu dipanaskan, ya dia memanas, maka dia akan bergerak ke atas gitu. Ya, air yang lebih panas dia akan bergerak ke atas, ya. Nah, kemudian air yang lebih dingin dia akan bergerak ke bawah gitu. Ya. Nah, gitu ya. Sehingga nanti dia membentuk sebuah arus konveksi gitu. Ya, sama seperti ini nih. Nah, ketika dia mantelnya ya dari bawah itu panas ya. Jadi kalau secara sederhana ya semakin dalam ya, semakin dalam susunan lapisan bumi itu suhunya semakin tinggi ya. Nah, misalnya pada mantel ini ya, paling bawah itu dia yang paling panas di sini ya, paling panas ya. Kemudian naik ke atas. Nah, ya naik ke atas terus. Nah, ya sehingga nanti menggantikan mantel yang lebih dingin suhunya ya, karena dia yang lebih dingin dia bergerak ke bawah. Nah, gitu. Nah, jadi terjadi sebuah arus. Nah, ketika arusnya bergerak ke kanan atau searah jarum jam, maka plate atau mantelnya itu dia atau lempeng ya. Lempengnya, ya lempeng pada kerak bumi dia bergerak juga searah jarum jam ya, ke kanan juga. Ya, mengikuti mekanisme arus konveksinya. Nah, kalau misalnya arus konveksinya ke kiri ya atau berlawanan jarum jam, maka plate-nya juga atau lempengnya juga bergerak ke kiri ya, atau berlawanan jarum jam. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi dari teori ini maka jawabannya adalah D ya, arus konveksi di bawah kerak bumi atau pada mantelnya. Sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran lempeng tektonik buminya gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Dari teori ini. Oke. Nah, kemudian oh iya, tadi saya lupa ya, harus memberikan waktu gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Oke, yang penting nanti bisa diputar kembali ya videonya gitu ya. Mudah-mudahan paham penjelasannya. Nah, kemudian nomor 3. Oke. Andesit banyak digunakan untuk batuan ornamen ya, karena tekstur permukaannya halus ya. Hal ini disebabkan batuan tersebut terbentuk oleh apa? Oke. Nah, silakan dijawab dulu deh. Ya, saya kasih waktu nih. Ya, 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini ada kata kunci yaitu andesit ya. Berarti kita bicara batuan gitu ya. Kalau kita bicara batuan, maka babnya adalah
dinamika litosfer gitu. Ya, dinamika litosfer. Nah, kemudian di sini ada kata kunci selanjutnya yaitu tekstur permukaannya halus. Ya, tekstur permukaannya halus. Ya, jadi ini soal sudah agak lebih spesifik ya, bukan hanya bicara jenis batuan ya, tetapi dari sifat atau karakteristik batuan tersebut. Ya. Karena andesit ini merupakan jenis batuan beku luar ya, atau sering disebut juga sebagai batuan ekstrusif ya, atau ekstrusif igneous rock gitu ya. Nah, maka ya kalau kita bicara sebuah batuan beku itu teksturnya kalau kita bicara tekstur ya pada batuan beku itu ada 5 ya. Pertama ada tekstur glassy atau gelas, kemudian teksturnya halus atau avanitik ya, bahwa kristal itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, ya sangat kecil sekali. Kemudian ada vaneritik ya, kristalnya itu besar-besar ya, kemudian kasar. Kemudian ada porfiritik ya, bahwa batuan tersebut memiliki 2 ukuran kristal dominan. Kemudian yang kelima itu ada piroklastik ya, bahwa batuan tersebut memiliki fragmen material vulkanik. Nah, itu secara detailnya ya. Nah, cuma kadang di soal PTN tidak sedetail itu ya. Cuma kebetulan di sini ada sebuah teori yang dia mengatakan tekstur permukaannya halus ya. Jadi kita bicara tekstur yang avanitik tadi ya, avanitik tadi. Nah, ya untuk lebih detailnya kita bahas saja langsung. Nah, andesit ya, poinnya andesit ya. Andesit itu merupakan kalau misalnya kita hafal jenis batuannya aja ya, cuma nggak terlalu banyak, ini sebenarnya kita bisa jawab soalnya gitu ya. Andesit itu merupakan contoh dari batuan beku luar ya, atau eksklusif igneous rock ya. Sebagaimana kita sudah tahu ya, kalau misalnya teman-teman sudah belajar itu, batuan beku dibagi 3 ya, ada beku dalam, beku sela, beku luar. Itu berdasarkan tempat pembekuannya. Nah, kebetulan andesit ini merupakan salah satu contoh batuan beku luar atau eksklusif igneous rock. Nah, bagaimana sih sifat atau karakteristik dari batuan beku luar? Nah, itu harus kita tahu ya. Yang pertama, sudah pasti dia berasal dari proses magma yang membeku ya, namanya juga batuan beku ya, sudah pasti berasal dari proses magma yang membeku. Nah, kemudian yang kedua, bahwa proses pembekuan atau pendinginannya itu dia berlangsung di permukaan bumi. Nah, tadi saya bilang bahwa batuan beku dibagi 3 nih berdasarkan tempat atau lokasi pembekuannya. Ada di dalam bumi, berarti membentuk batuan beku dalam. Ada di sela atau celah-celah batuan, berarti batuan beku sela atau porfiritik. Kemudian yang ketiga ada batuan beku luar, ya berarti dia membekunya di permukaan bumi gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan batuannya sangat cepat ya, atau cepat. Karena memang pada dasarnya yang namanya magma itu kan ya, jadi semua batuan itu berasal dari magma gitu ya. Magma itu bagian dari permukaan bagian dari susunan lapisan bumi yang terbentuk akibat adanya mantel bumi ya, terutama mantel atas ya, atau lithospheric mantelnya yang kontak ya, atau katakanlah berinteraksi atau kontak gitu ya, magma yang panas lithospheric mantle atau mantel atas yang panas tersebut, dia kontak dengan batuan ya di kerak bumi bagian bawahnya gitu ya, yang kontak dengan kerak bumi tersebut, kemudian mengakibatkan kerak buminya dia meleleh sekitar 1 hingga 2%-nya. Nah, sehingga nanti dia membentuk magma gitu. Jadi magma sebenarnya tidak identik dengan mantel, tetapi magma itu hasil dari kontak antara mantelnya dengan kerak bumi yang bagian bawah. Jadi kerak bumi itu kan merupakan batuan ya. Nah, kemudian dia meleleh tuh akibat terpanaskan oleh si mantel tersebut. Ya, sehingga meleleh kemudian membentuk magma gitu. Ya. Nah, ketika magma yang panas kemudian dia keluar kontak dengan atmosfer bumi, ya, sudah pasti kan logikanya atmosfer bumi itu lebih dingin suhunya dibandingkan magma tersebut. Nah, ketika dia kontak, maka sudah pasti magmanya akan membeku secara cepat gitu ya, membeku secara cepat karena perbedaan suhu tadi antara yang di atmosfer atau di luar permukaan bumi yang sifatnya lebih dingin suhunya, sedangkan magmanya lebih panas kan gitu ya. Nah, ketemu deh ya, sudah pasti yang panas itu makin lama makin dingin ya secara cepat ya. Nah, karena proses pembentukannya cepat, maka ada yang memiliki tekstur avanitik ya, atau fine grain tekstur ya. Jadi teksturnya yang halus nih ya, sesuai dengan soalnya nih ya, tekstur permukaannya dia halus ya.
Seperti misalnya ada andesit, riolit, basalt, ya itu dia teksturnya halus ya. Jadi kita tidak bisa melihat mineral di dalam batuan tersebut dengan mata telanjang ya. Jadi kita harus lihat dengan mikroskop ya gitu ya, mikroskop batuan ya, petrografi atau mikroskop optik ya, optik petrografi ya. Kemudian ada glassy, dia seperti gelas ya, nanti kita lihat bentuk batuannya seperti apa, misalnya obsidian. Kemudian ada yang vesikuler ya atau berongga, nah jadi ada bolong-bolong gitu, nah itu namanya pumice ya atau batu apung. Nah ya, contohnya adalah batuan basalt, andesit, pumice, obsidian. Ini semuanya adalah salah satu contoh dari batuan beku luar. Nah, bentuk batuannya seperti apa? Seperti ini. Ini andesit ya, yang dia memiliki teksturnya halus ya, seperti pada soal ya, fine grain texture. Kemudian ada yang pumice ya, dia bolong-bolong tuh, berongga atau disebut vesikuler gitu ya. Kemudian nanti ada yang obsidian ya, teksturnya seperti gelas ya atau glassy ya, seperti kaca gitu ya. Ini kita bisa amati. Nah, sehingga pada soal ini jawabannya adalah yang 4 saja. D, magma yang membeku di permukaan ya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat gambar ini ya, yang di bawah ini ya. Di sini ada magma chamber gitu ya, ada magma chamber atau dapur magma ya, yang dia terbentuk hasil dari kontak antara mantel di bawahnya gitu ya, mantel. Kemudian dia berintrusi atau menyusup ya ke kerak buminya, ini kerak gitu ya. Nah, kemudian melelehkan kerak bumi tersebut gitu ya, yang akhirnya dia membentuk magma. Nah, dapur magma ini ya kemudian berintrusi, magmanya pada dapur magma kemudian berintrusi melalui celah-celah batuan ya, nanti membentuk diatrema atau lubang kemudannya ya, ataupun berintrusi ke celah yang diagonal gitu ya, ke lapisan-lapisan batuan ya. Kemudian ada juga yang dia mengalir ke permukaan ya, baik berupa hasil ekstrusi atau erupsi ya, proses keluarnya magma ya, baik melalui satu lubang kemudan ya maupun dari celah-celah batuan, itu juga bisa ya ke bawah ya, membentuk aliran lava di sini ya. Jadi magma yang sudah keluar itu disebut sebagai lava ya, yang sudah keluar ke permukaan bumi maksudnya. Nah, ketika dia nanti membeku ya, dapur magmanya ya di dalam bumi, maka akan membentuk sebuah batuan beku intrusif. Nah, beku dalam nih, intrusif igneous rock ya, ini beku dalam ya, beku dalam. Nah, sedangkan kalau yang di sela-sela di sini berarti dia beku sela ya, bisa beku sela. Nah, ataupun nanti nyabangnya ke sini juga boleh ya, beku sela. Pokoknya di celah-celah batuan ya, belum sampai permukaan. Nah, kalau yang sudah di luar seperti ini, maka ini disebut sebagai beku luar ya, extrusive igneous rock. Nah, disinilah ya terbentuk andesit tadi ya, karena andesit merupakan salah satu contoh dari batuan beku luar ya, ini andesit. Ya, jadi magmanya membeku di permukaan bumi ya, jawabannya D, sehingga dia memiliki teksturnya halus gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Nanti kita coba 5 soal dulu aja deh ya, kalau kelamaan ini ya pembahasannya gitu. Oke, baik ya, mudah-mudahan paham. Lanjut, nomor selanjutnya nomor 4 ya. Oke, di sini ada soal, di daerah tropis proses pelapukan tanah berjalan cepat karena memiliki suhu dan curah hujan yang tinggi ya. Sebab suhu dan curah hujan menentukan proses pembentukan tanah, khususnya dalam mendukung berlangsungnya pelapukan fisik dan kimia. Oke. Saya kasih waktu 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, baik ya. Sekarang kita bahas soalnya. Oke, pada soal ini ya ada kata kunci yang penting ya, 2 kata kunci yang penting. Yang pertama ada pelapukan tanah, kemudian kedua ada pembentukan tanah. Nah, gitu. Jadi beberapa soal PTN itu mensyaratkan kita untuk lebih rinci dan lebih detail dan lebih teliti ya, tepatnya teliti ya, lebih teliti dalam membaca redaksi soalnya ya. Seperti ini misalnya ya, ini kalau kita baca sekilas ya, ini seperti sama nih ya, padahal beda. Yang atas bicara pelapukan tanah, yang bawah bicara pembentukan tanah. Nah, pertanyaannya adalah mana yang lebih betul
gitu kan? Karena dia berbeda sebenarnya secara konsep gitu. Apakah yang betul pelapukan tanah ataukah yang betul pembentukan tanah, kan gitu. Ya. Nah, adapun materi atau bab yang harus kita kuasai dalam soal ini adalah dinamika pedosfer, gitu ya, bicara tentang lapisan tanah. Gitu. Nah, pelapukan sendiri atau yang sering disebut weathering atau rock weathering. Nah, ini udah jelas tuh, ya. Ada kata kunci di sini, rock weathering. Nah, rock weathering, gitu. Ya. Jadi sebenarnya istilah yang tepat itu bukan pelapukan tanah, ya, tetapi pelapukan batuan atau pembentukan tanah. Karena yang namanya yang namanya tanah itu sudah hasil akhir dari proses pelapukan batuan. Ya, jadi nggak ada tuh yang namanya pelapukan tanah. Karena pertanyaannya tanah melapuk jadi apa, kan gitu. Kalau batuan melapuk sudah pasti jadi tanah. Nah, sedangkan tanah melapuk jadi apa? Nah, itu kan ya masalahnya. Sehingga di sini ya, yang disebut pelapukan adalah proses hancurnya massa batuan. Nah, gitu. Ada batu kemudian hancur ya tanpa terjadi proses perpindahan ya ke tempat lain. Nah, itu namanya pelapukan. Baik nanti secara fisis, mekanis atau disintegrasi, kemudian kimiawi atau dekomposisi, dan organik atau biologis. Nah, itu definisi dari pelapukan gitu. Oke. Nah, maka di sini sebenarnya ya nanti dibagi menjadi 3 nih berdasarkan definisi atau pengertian dari pelapukan yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Ada fisis, mekanis atau disintegrasi yang disebabkan oleh satu ya, ada amplitudo suhu yang tinggi atau perbedaan suhunya yang tinggi. Kemudian yang kedua ada kemampuan mengembang dan mengerut mineral dalam batuan ya. Jadi yang namanya batuan itu secara sederhana diartikan sebagai agregat atau kumpulan dari mineral gitu. Ya. Jadi misalnya ada sebuah batu gitu ya. Sebut saja di sini ya, ada batu ya. Gitu. Nah, di dalamnya itu ada unsur-unsur ya pembentuk batuan tersebut yang disebut sebagai mineral. Nah, jadi misalnya kalau saya bicara contoh gitu ya, ada batu gamping ya, limestone, salah satunya batu kapur ya contohnya, ya maka dia mengandung mineral yang disebut sebagai kalsit. Nah, kalsit itu secara rumus kimianya gitu ya, CaCO3 atau kalsium karbonat. Nah, cuma kita nggak bicara detail lagi ya, karena agak lebih sulit di sini ya. Nah, untuk anak IPA mungkin bisa mengikuti ya, cuma yang IPA linjur, yang IPS nih mungkin beratnya di sini ya, ketika harus ikut UTBK SBMPTN ya, karena geografinya itu dia apa lebih banyak ya, secara komposisi materi itu lebih ke materi-materi eksak sebenarnya ya, keipaan gitu ya. Cuma nggak apa-apa ya, sudah pasti kita belajar aja dulu ya, ini challenge-nya gitu, tantangannya. Nah gitu ya, jadi yang namanya batuan dia agregat mineral ya. Nah, di mana nanti sebenarnya yang melapuk itu mineralnya ya. Ketika dia dipanaskan dia akan mengembang gitu, bertambah volumenya. Ketika dia didinginkan maka dia akan mengerut ya, menyusut secara volume gitu, mengembang, mengerut, mengembang, mengerut. Yang akhirnya ya batuannya itu menjadi pecah akibat proses mengembang dan mengerut mineral tadi. Nah, kemudian terbentuknya kristal es di dalam celah-celah batuan ya. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimiawi atau dekomposisi gitu ya. Jadi perubahan komposisi batuan ya. Jadi kalau misalnya pelapukan fisis atau mekanis itu dia tidak mengakibatkan perubahan komposisi dari batuan tersebut ya, mineralnya ini nggak berubah ya secara komposisi. Sedangkan kalau kimiawi itu mineralnya berubah secara komposisi gitu ya. Nah, ini bisa akibat dari atau faktor dari yang pertama ya, ada hidratasi dan hidrolisis maksudnya ya. Ketika hanya agak IPA lagi sedikit aja, ketika katalisator atau zat untuk mempercepat reaksinya dia merupakan senyawa H2O ya, air gitu ya, H2O. Jadi bedanya kalau hidrolisis itu dia lebih banyak airnya, sedangkan hidratasi itu lebih sedikit airnya gitu. Jadi ibarat ini ada batu ya, di atasnya ada lapisan air. Nah, gitu aja deh ya, biar memudahkan. Kalau hidrolisis ibarat ada batu kita celupin ke air yang lebih banyak ya. Nah, gitu. Jadi dia terionisasi ya sebenarnya gitu. Ya, itu hidratasi. Pokoknya gampangnya hidratasi, hidrolisis dia pengaruhnya atau apa ya, zat yang mempengaruhi atau mempercepat
ya terjadinya pelapukan itu dia H2O atau air. Ya misalnya dalam kasus ini ada curah hujan yang tinggi, misalnya di Indonesia. Nah, karena di Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, maka jenis pelapukan yang terjadi ada pelapukan kimiawi gitu. Oke. Kemudian karbonasi ya ketika zatnya adalah CO2 gitu ya. Kemudian oksidasi O2 ya, kemudian ada pelarutan. Nah, ini nanti kalau ada soalnya aja ya kita bahas lebih jauh ya, misalnya pada pelarutan batuan gamping ya atau limestone ya, sehingga nanti membentuk kars gitu. Ini agak panjang nih pembahasannya ya, agak kimia banget ya. Nanti aja ketemu soal. Kemudian ada pelapukan organik atau biologis, ini yang paling mudah ya, ketika agennya gitu ya yang melakukan pelapukan itu adalah organisme atau makhluk hidupnya. Misalnya ada akar tanaman yang menghancurkan batuan ya, atau lumut ya yang ada di batuan kemudian mengakibatkan permukaannya retak-retak kemudian hancur ya pada batuan tersebut ya. Gitu. Oke, nah itu teori dasarnya ya, teori dasar konsepnya. Nah, maka kembali lagi ke soal ya, pertanyaan yang atas ini sebenarnya salah ya. Kenapa salah? Tadi saya sudah bilang bahwa istilah pelapukan itu yang ada adalah pelapukan batuan atau rock weathering, bukan pelapukan tanah. Nah, ini harusnya pelapukan batuan atau pembentukan tanah gitu. Karena istilah pelapukan tanah tuh nggak ada. Ya, soil weathering tuh nggak ada, adanya rock weathering gitu. Nah, kemudian adapun faktor-faktor pembentuk tanah ya, ini untuk menjawab pertanyaan yang bawah ya, pernyataan yang bawah, karena di situ ada kalimat suhu dan curah hujan menentukan proses pembentukan tanah. Nah, itu betul ya, proses pembentukan tanah. Khususnya dalam mendukung berlangsungnya pelapukan fisik dan kimia. Nah, adapun 5 faktor pembentuk tanah, yang pertama ada organisme, kedua ada batuan induk dan bahan induk, ya, kemudian 3 topografi, 4 waktu, kemudian kelima iklim. Ya, salah satu unsur iklim ya, suhu dan curah hujan gitu. Nah, nanti suhu mempengaruhi terbentuknya proses pelapukan fisis ya, ini suhu ya. Nah, ini fisis. Kemudian curah hujan mempengaruhi proses pelapukan kimiawi atau dekomposisi gitu. Nah, sehingga pernyataan yang bawah betul ya, karena suhu dan curah hujan menentukan proses pembentukan tanah. Dalam hal ini ya mengakibatkan berlangsungnya pelapukan fisis untuk yang suhu, kemudian dan kimia untuk yang curah hujan ya, yang tadi materinya sudah kita bahas. Sehingga nanti jawabannya yang D gitu. Ya, atas salah, bahwa betul ya, Depok. Oke, silakan dipahami, mudah-mudahan paham ya. Nanti bisa di putar lagi videonya gitu, diamati betul-betul ya konsep dasarnya gitu. Oke, kemudian soal terakhir ya, kita 5 soal aja dulu. Oke. Batas antar lapisan udara di atmosfer tidak dapat diketahui secara pasti ya, tetapi transisi antar lapisan dapat diidentifikasi berdasarkan perbedaan. Oke, saya kasih waktu 10 detik seperti biasa. Oke, sudah 10 detik ya. 10 detik. Oke, baik. Kita bahas ya. Nah, di sini ada kata kunci ya, itu lapisan udara ya pada soal soal nomor 5 ini gitu ya. Kalau kita bicara lapisan udara, maka babnya adalah dinamika atmosfer ya, lapisan udara. Oke. Nah, batas antar lapisan udara tidak dapat diketahui secara pasti. Ya, karena memang kita bicara lapisan udara yang dia mudah bergerak ya, mudah berpindah gitu, sifatnya fluida ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada teorinya ya, kalau kita bicara struktur lapisan udara, maka secara vertikal struktur atmosfer itu bisa dibagi berdasarkan suhunya. Nah, ini udah jelas nih ya, suhu atau temperaturnya. Nah, di sini poinnya ya, suhu atau temperatur gitu. Jadi bukan berdasarkan ketinggian, bukan berdasarkan tekanan udara, bukan berdasarkan fungsinya ya, dan seterusnya. Nah, pembagian struktur vertikal atmosfer ini dibagi berdasarkan suhunya. Yang sudah kita sering dengar ya atau pelajari ya. Yang pertama, bahwa bumi kita tidak terdiri dari satu lapisan ya, tetapi beberapa lapis. Yaitu berapa lapis?
ratusan kata iklan ya. Maksa banget. Oke, ya yang pertama ada lapisan troposfer, kedua stratosfer, ketiga mesosfer, keempat termosfer, kelima eksosfer gitu. Nah, semua bagian lapisan udara ini dia dibedakan atau dibagi berdasarkan suhunya atau temperaturnya. Nah, kenapa suhu atau temperatur? Karena di setiap lapisan udara ini, baik dari tropo hingga ekso, itu dia terjadi proses perubahan suhu. Ya, jadi antara tropo, strato itu tidak sama tuh ya suhunya. Jadi misalnya pada lapisan tropo, semakin tinggi lapisan troposfer, maka suhu udaranya semakin rendah. Nah, gitu. Ya, khusus di lapisan troposfer ya, semakin tinggi lapisan troposfer, maka udaranya secara suhu dia semakin rendah. Nah, berbeda dengan stratosfer nih. Kalau di stratosfer semakin tinggi lapisan udaranya, maka suhunya semakin tinggi juga. Gitu. Nah, nanti di mesosfer kembali lagi ya. Nah, kalau semakin tinggi dia semakin rendah lagi ya. Termosfer dia tinggi lagi suhunya, eksosfer dia rendah lagi gitu. Nah, karena ada variasi suhu yang berbeda-beda inilah kemudian dibagi-bagi lapisan atmosfer. Nah, jadi lapisan atmosfer atau struktur vertikal atmosfer dia dibagi berdasarkan suhu. Nah, bagian yang suhunya tinggi ini atau suhu panas ini dia merupakan lapisan di mana terjadi proses inversi suhu. Nah, di mana kebalikan yang disebut inversi suhu di sini adalah kebalikan dari kondisi normal. Normal dalam arti sebenarnya kalau kita bicara bumi ya kan logikanya semakin tinggi ya lapisan udara ya kandungan atau kerapatan udara ya di atmosfer itu kalau semakin tinggi dia sudah pasti dia semakin rendah kerapatannya ya karena faktor gravitasi nih ya akibat tertarik oleh gravitasi bumi maka kerapatan partikel udara itu tentu saja tinggi pada lapisan permukaan gitu ya. Ini agak IPA sedikit nih ya. Di permukaan dia lebih rapat udaranya sehingga kita bisa hidup nih banyak gitu udaranya ya, oksigennya banyak gitu. Nah, tetapi kalau dia semakin ke atas ya lapisan udara maka kerapatan udaranya semakin renggang. Nah, makanya kenapa kalau kita ke atas itu misalnya naik balon udara ya atau naik pesawat nah gitu ya kita agak sulit ya pesawat dalam arti misalnya anggap aja kita terbang ya tanpa ada wahana gitu ya kita jadi Superman gitu ya ke atas nah sudah pasti dia susah nih ya mencari oksigen sehingga nanti kita ngap-ngapan lah gitu ya atau nanti timbul gejala hipoksia namanya ya gejala kekurangan oksigen ya kemudian kita berhalusinasi dan seterusnya gitu ya itu hipoksia ya. Nah ya berarti sebenarnya secara suhu karena kerapatan udara semakin tinggi semakin berkurang maka suhunya sudah pasti semakin rendah itu normalnya. Tetapi karena di stratosfer nanti ada proses ada lapisan ozon di sana yang menyerap radiasi ultraviolet misalnya, maka suhunya semakin tinggi. Begitu pula di termosfer karena ada atom-atom oksigen yang menyerap radiasi ultraviolet ya, dia juga bisa semakin tinggi suhunya ataupun terjadi proses ionisasi gitu. Ya, itulah yang disebut sebagai inversi ya. Gejala semakin tinggi suhu akibat semakin tinggi ketinggian ya. Nah, kemudian batas antara lapisan tersebut dari tropo, strato, meso, termo, ekso gitu ya, ada lapisan perantaranya ya. Dari tropo ke strato itu disebut tropopause, strato meso dia stratopause, meso termo dia mesopause, termo ekso dia termopause gitu. Ya. Oke, jadi untuk soal nomor 5 jawabannya adalah suhu udara. Ya, batas antara lapisan udara tidak dapat diketahui secara pasti ya, tetapi transisinya kita bisa mengetahui dari adanya perbedaan suhu udara. Oke. Oke, kira-kira itu saja gitu ya. Sebenarnya saya sudah menyiapkan 5 soal lagi ya. Jadi ada 10 soal cuma sepertinya pembahasannya agak lama gitu ya, agak panjang ya biar teman-teman lebih siap gitu menghadapi UTBK. Ya, jadi mungkin kita cukupkan sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, tetap semangat terus belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.